Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Aulia Nur Anggraini dengan NIM 19210-146. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul pengembangan media pembelajaran audiovisual dalam menulis teks debat untuk siswa SMA kelas 10. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing 1, Ibu Dr. Hajah Titi Sumbari, MPD, dan Bapak Dr. Heri Isnayani, MU, yang telah banyak memberikan arahan dan motivasi hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Kemudian lanjut pada pembahasan bab 1, yaitu latar belakang. Di sini pada poin 1 terdapat kurang menariknya media pembelajaran. Media pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik di masa sekarang, yaitu berkaitan dengan semua teknologi di era digital, baik sebagai alat informasi atau sebagai sarana penunjang kegiatan belajar dan tugas. Pada pembelajaran di sekolah Semen 1 Ngampra, guru masih belum menggunakan media pembelajaran dengan menarik. Hal ini terjadi karena faktor usia dan juga keterbatasan kreativitas guru. Sehingga peserta didik mengeluh bosan, khususnya pada materi teks debat. Hal tersebut sejalan dengan Rahmatul dan kawan-kawan pada tahun 2020. Semakin bagus media itu dibuat untuk kebutuhan pembelajaran, maka semakin efektif dan efisien pula proses pelajaran dan semakin baik prestasi peserta didik yang dihasilkan. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah perhatian untuk perancang media, maka menyebabkan hasil belajar peserta didik kurang maksimal. Lalu poin kedua ada keseimbangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan teknologi kini sudah berkembang pesat sehingga dapat memberikan manfaat bagi tenaga pendidikan sebagai sarana untuk mendukung pembelajaran. Sehingga pendidik maupun peserta didik kini dituntut untuk melek teknologi supaya mampu mengoperasikan teknologi sesuai zamannya. Sejalan dengan Karisma dan Alfianto tahun 2019, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong upaya-upaya pembaharuan dalam menciptakan dan memanfaatkan media pembelajaran. Selanjutnya pada poin ketiga, masalah yang dihadapi peserta didik dalam menulis. Permasalahan ini disebabkan faktor internal peserta didik yang menganggap sulit pembelajaran menulis teks debat. Beberapa faktor penghambat yang dialami peserta didik, kurangnya motivasi, peserta didik kebingungan dalam menyusun kalimat dan memunculkan ide, kurangnya penguasaan keterampilan berbahasa seperti tanda baca dan kaidah penulisan. Dan yang terakhir yaitu poin keempat, model pembelajaran yang monoton. Kesalahan pemilihan metode pembelajaran menjadi salah satu faktor penghambat keberhasilan belajar. Penggunaan metode ceramah yang melibatkan satu arah membuat peserta didik jenuh dalam kegiatan pembelajaran. Adapun rumusan masalah yang diperoleh, yang pertama yaitu bagaimana proses dan hasil pengembangan media pembelajaran audiovisual berbasis tanpa dalam menulis teks debat pada kelas 10. Yang kedua, bagaimana kelayakan media pembelajaran audiovisual berbasis Canva dalam menulis teks debat pada kelas 10. Yang ketiga, bagaimana respon peserta didik terhadap media pembelajaran audiovisual berbasis Canva dalam menulis teks debat pada kelas 10. Poin keempat, yaitu ada bagaimana kemampuan menulis teks debat dengan menggunakan media pembelajaran audiovisual yang dikembangkan. Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mengetahui proses dan hasil pengembangan media pembelajaran audiovisual berbasis Canva pada teks debat kelas 10. Lalu, mengetahui kelayakan media pembelajaran audiovisual berbasis Canva dalam menulis teks debat pada kelas 10. Lalu, mengetahui respon peserta didik terhadap media pembelajaran audiovisual berbasis Canva dalam menulis teks debat pada kelas 10. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui kemampuan menulis teks debat dengan menggunakan media pembelajaran yang dikembangkan. Pembahasan selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pengembangan research and development yang dikemukakan oleh Bert Engel dalam sebuah jurnal tahun 2016. Dalam pengembangan ini, peneliti hanya menggunakan 7 tahapan karena menyesuaikan dengan tahapan yang sudah dilalui pada saat penelitian. Yang pertama yaitu ada penelitian dan pengumpulan informasi. Di sini, informasi yang dibutuhkan peneliti dengan menggunakan cara observasi lapangan. Observasi ini ditujukan kepada guru mata pelajaran bahasa Indonesia pada kelas 10. Adapun hasil dari kegiatan observasi tersebut yaitu materi teks debat dirasa dapat dianalisis untuk dijadikan bahan penelitian. Yang lalu kedua,
Ada kurangnya inovasi dalam proses pembelajaran yang berdampak pada peserta didik kelas 10 kurang menyukai mata pelajaran bahasa Indonesia. Lalu yang kedua ada perencanaan dan pengembangan produk awal. Langkah yang dilakukan peneliti pada tahap ini yaitu membuat desain produk, yaitu menyiapkan konsep awal berupa pengembangan media pembelajaran berbentuk e-komik. Lalu yang keduanya ada membuat desain dan instrumen. Pada tahap ini melakukan perencanaan langkah selanjutnya. Kegiatan yang dilakukan peneliti pada tahap ini yaitu membuat instrumen pembelajaran, seperti penyusunan RPP, membuat lembar observasi, guru, dan peserta didik. Lalu ada lembar angket, membuat soal tes pengetahuan dan keterampilan, kriteria penilaian, dan membuat lembar validasi. Lalu langkah selanjutnya yaitu validasi ahli. Tahap ini lembar validasi yang dibuat merupakan validasi mengenai pengembangan media pembelajaran. Lembar validasi ini dibuat bertujuan untuk mendapatkan data berupa penilaian dari validator yang menentukan layak atau tidaknya produk yang dibuat untuk digunakan dalam peneliti. Lalu langkah selanjutnya itu ada revisi desain. Pada tahap ini, produk yang sudah dikembangkan diuji terlebih dahulu oleh validator untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Media pembelajaran ini dibuat terdapat kekurangan pada bagian ukuran huruf dan warna sehingga perlu perbaikan untuk diuji cobakan. Langkah selanjutnya yaitu ada uji terbatas. Pada tahap ini, peneliti melakukan tindakan kelas dengan menggunakan satu kelas di kelas 10-3 dengan jumlah sampel peserta didik sebanyak 36 orang sebagai subjek penelitian. Langkah selanjutnya yaitu ada revisi produk. Pada revisi produk ini telah ada uji coba produk, maka adanya hasil pengujian produk dengan dicontohkan metode mengajar efektif dari metode lama. Namun secara persentase pemahaman peserta didik masih rendah sehingga perlu adanya revisi atau pembaruan kembali. Sehingga jika produk tersebut diuji, cobakan kembali mendapat nilai yang maksimal. Lalu ada langkah selanjutnya yaitu uji coba luas. Nah, pada tahap ini peneliti melakukan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan dua kelas, yaitu di kelas 10-7 dan 10-9 dengan jumlah peserta didik yaitu 30 sebagai subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan secara tatap muka dengan menampilkan media pembelajaran yang sudah dikembangkan menggunakan proyektor. Baik, selanjutnya yaitu ada subjek penelitian. Lokasi penelitian yang dilakukan yaitu di Semen 1 Mangga dengan jumlah sampel terdapat uji terbatas dilakukan di kelas 10-3 dengan jumlah peserta didik 36 orang. Lalu ada uji luas dilakukan dengan dua kelas yaitu 10-7 dan 10-9 dengan masing-masing kelas berjumlah 30 peserta didik. Lalu ada teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu menggunakan observasi. Nah, pada tahap ini untuk memperoleh data mengenai proses pembelajaran dengan mengamati 3 aspek pada observasi. Ini ada kegiatan awal, inti, dan kegiatan akhir pembelajaran. Lalu ada angket. Nah, angket ini digunakan untuk mengetahui respon peserta didik terhadap media pembelajaran yang sudah dikembangkan. Angket diberikan kepada peserta didik dengan jumlah 10, yaitu dengan pernyataan 5 positif dan 5 pernyataan negatif, dengan menggunakan skoran 4. Lalu yang ketiga ada lembar validasi. Nah, lembar validasi ini digunakan untuk memvalidasi produk yang dikembangkan berupa media pembelajaran yang dilakukan oleh dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2 sebagai validasi ahli. Lalu ada juga guru sebagai ahli praktisi. Lalu teknik selanjutnya yaitu ada tes. Untuk memperoleh data terhadap kemampuan belajar peserta didik dalam pengetahuan dan keterampilan dilakukan tes dengan 10 soal PG untuk pengetahuan dan 1 soal uraian mengenai keterampilan menulis teks debat. Lalu ada dokumentasi. Pembahasan selanjutnya yaitu ada hasil penelitian. Nah, pada proses pengembangan media pembelajaran audiovisual berbasis Canva dalam menulis teks debat pada kelas 10 terdapat 7 langkah yang dilakukan. Yang pertama ada penelitian dan pengumpulan informasi. Dalam tahap ini ditemukan pemilihan lokasi sekolah, pemilihan materi, dan analisis kebutuhan media pembelajaran itu sendiri. Lalu yang kedua ada perencanaan dan pengembangan produk awal. Langkah awal untuk membuat produk maka dibuat terlebih dahulu draft produk yang berisi mengenai produk yang akan dibuat, yaitu nama produk, tujuan, manfaat, deskripsi produk, dan langkah membuat produk. Lalu yang ketiga ada validasi ahli. Validasi pertama yaitu media yang dikembangkan dari segi bentuk dan kelayakan
produk dilakukan uji validasi oleh para ahli dan praktisi. Pada validasi kedua dilakukan oleh audiens, hasil dari angkat respon peserta didik terhadap media pembelajaran audiovisual berbasis Canva dalam menulis teks debat kelas 10. Lalu yang keempat ada revisi desain. Perhatikan ini produk yang sudah dikembangkan diuji terlebih dahulu oleh validator untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Media pembelajaran yang dibuat terdapat revisi pada bagian perubahan letak dan penambahan video sehingga perlu perbaikan untuk diuji cobakan. Langkah selanjutnya yaitu ada uji terbatas. Pada kegiatan uji terbatas dilakukan secara tatap muka di Seman 1 Mapra dengan jumlah peserta didik 36 orang pada kelas 10 3 dengan menggunakan produk pengembangan media pembelajaran berbasis Canva pada materi teks debat. Lalu langkah selanjutnya yaitu revisi produk. Setelah adanya uji produk, maka adanya hasil pengujian terhadap penyempurnaan produk dengan yang dicontohkan metode mengajar efektif dari metode lama. Lalu yang terakhir ada uji luas. Pada tahap selanjutnya yaitu uji coba lebih luas ini menggunakan partisipan lebih banyak dari sebelumnya, yaitu 60 peserta didik. Uji coba lebih luas dilakukan di Seman 1 Ngampra pada kelas 10-7 sebanyak 30 peserta didik dan 10-9 sebanyak 30 peserta didik dengan penggunaan media pembelajaran audiovisual berbasis Canva dalam menulis teks debat. Selanjutnya yaitu kelayakan media pembelajaran audiovisual berbasis Canva dalam menulis teks debat pada kelas 10. Pada validasi 1 dan 2 memperoleh rata-rata 87% dengan kategori sangat layak. Lalu ada validasi praktisi dengan rata-rata sebesar 89% dengan kategori sangat layak. Rata-rata keseluruhan yang diperoleh yaitu 88% dengan kategori sangat layak. Artinya pengembangan media pembelajaran ini sangat layak digunakan pada proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu respon peserta didik terhadap media pembelajaran audiovisual berbasis Canva dalam menulis teks debat pada kelas 10. Dalam pengembangan media pembelajaran ini diperlukan respon peserta didik terhadap pengembangan yang dilakukan melalui sejumlah angket yang disebar melalui Google Form pada saat pelaksanaan penelitian. Dihasilkan perolehan pada uji terbatas mendapatkan 81,5%, lalu pada uji luas 1 mendapatkan nilai sebesar 77,8%. Lalu selanjutnya pada uji luas kedua yaitu mendapatkan 81,3%. Lalu pada kemampuan menulis teks debat pada peserta didik kelas 10 menggunakan media pembelajaran audiovisual berbasis Canva memperoleh hasil pada uji terbatas mendapatkan hasil 84,4% dengan kategori sangat baik. Terjadi peningkatan pada uji luas yaitu memperoleh 86% dengan kategori sangat baik. Dan pada uji luas kedua mendapatkan 88,3% dengan kategori sangat baik. Dapat disimpulkan, proses pengembangan media pembelajaran audiovisual berbasis Canva dalam menulis teks debat pada peserta didik kelas 10 telah dilaksanakan dengan baik melalui 7 tahapan, yaitu penelitian dan pengumpulan informasi, perencanaan dan pengembangan produk awal, validasi ahli, revisi produk, uji terbatas, revisi desain, dan uji luas. Lalu, kelayakan produk dari hasil validasi ahli yang dilakukan oleh 2 dosen pembimbing dan 1 praktisi diperoleh persentase 88% dengan kategori sangat layak. Lalu, respon peserta didik memperoleh hasil pada uji terbatas 81,5% dengan kategori sangat baik, hasil uji coba luas 1 sebesar 78 dengan kategori sangat baik, lalu hasil uji coba luas kedua sebesar 81,3 dengan kategori sangat baik. Kemudian, kemampuan menulis peserta didik pada uji terbatas mendapatkan nilai sebesar 84,4% dengan kategori sangat baik. Pada uji luas 1 mendapatkan nilai sebesar 86% dengan kategori sangat baik. Dan terjadi peningkatan pada uji coba luas mendapatkan nilai sebesar 88,3% dengan kategori sangat baik. Dari simpulan tersebut, ada saran yang penulis sampaikan. Yang pertama, pengembangan media pembelajaran audiovisual berbentuk e-komik dapat dijadikan salah satu alternatif dalam pembelajaran menulis teks debat. Karena dengan adanya media e-komik ini mampu membantu peserta didik dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, bagi kelayakan media diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan dapat lebih kreatif untuk
Bukti selanjutnya dalam menggunakan media audio visual berbasis Canva dalam menulis teks debat pada kelas 10. Lalu yang ketiga, dalam pembelajaran, diperlukan media atau model yang menarik untuk mendapatkan respon baik peserta didik agar suasana pembelajaran tidak monoton dan perlu adanya evaluasi pembelajaran yang lebih seragam. Yang terakhir, bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian serupa diharapkan untuk mempersiapkan rancangan produk yang akan dikembangkan secara dengan matang. Perbanyak mencari referensi dan asah kemampuan kreativitas untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila terjadi penyampaian yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.